Pak Arif menghela napas lega mendengar penuturan Bu Sri. Ia merasa beban berat yang selama ini menghantui hotelnya perlahan mulai menghilang. Kabar tentang keberhasilan Bu Sri menyebar dengan cepat, membawa harapan baru bagi Hotel Keranjang. Namun, meskipun arwah Siti telah tenang, efek dari tragedi di kamar 13 masih menyisakan jejak dalam ingatan banyak orang. Para tamu yang datang kini lebih penasaran daripada takut. Mereka ingin melihat kamar yang pernah menjadi saksi bisu dari kejadian mengerikan itu. Meski demikian, Pak Arif memutuskan untuk tetap tidak menyewakan kamar 13. Ia ingin menghormati ketenangan yang akhirnya diperoleh Siti, Rian, yang kini telah menjadi jurnalis yang lebih berpengalaman. Memutuskan untuk kembali ke Hotel Keranjang. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai dalam cerita ini. Setibanya di hotel, ia disambut oleh Pak Arif yang dengan senang hati memberinya kabar terbaru. "Kau pasti ingin melihat kamar 13 lagi," kata Pak Arif sambil tersenyum. "Tapi ingat, kita hanya bisa masuk untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja." Rian mengangguk dan mengikuti Pak Arif ke lantai 2. Saat pintu kamar 13 dibuka, ruangan itu terasa lebih terang dan hangat dibandingkan sebelumnya. Tidak ada lagi perasaan berat atau dingin yang menyelimuti. Rian berjalan mengelilingi kamar, mencoba merasakan ada yang berbeda. Di sudut ruangan, ia menemukan foto lama yang tertinggal di belakang lemari. Foto itu menunjukkan Siti sedang tersenyum bahagia bersama seorang pria. Wajah pria itu tampak akrab, seolah Rian pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah memikirkannya sejenak, ia menyadari bahwa pria itu mirip dengan salah satu tamu tetap hotel yang sering datang beberapa tahun yang lalu. Rian membawa foto itu ke Pak Arif. "Apakah kau mengenali pria ini?" tanyanya. Pak Arif mengamati foto itu dengan seksama. "Ini adalah Bapak Joko. Dia dulu sering menginap di sini sebelum tiba-tiba menghilang. Banyak yang bilang dia pindah keluar kota." Kecurigaan Rian semakin kuat. Ia merasa bahwa Bapak Joko mungkin memiliki hubungan dengan kematian Siti. Ia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang pria itu. Dengan bantuan Pak Arif, ia melacak beberapa kenalan lama Bapak Joko. Dalam penyelidikannya, Rian menemukan fakta mengejutkan. Bapak Joko ternyata memiliki catatan kriminal yang tersembunyi. Ia pernah terlibat dalam beberapa kasus kekerasan dan penganiayaan. Dugaan Rian semakin kuat bahwa Bapak Joko adalah pelaku pembunuhan Siti. Malam itu, Rian menghabiskan waktunya di kamar hotel sambil memikirkan langkah selanjutnya. Ia merasa bahwa meskipun arwah Siti telah tenang, keadilan bagi kematiannya belum sepenuhnya terungkap. Ia memutuskan untuk menulis sebuah artikel mendalam tentang kasus ini, berharap dapat membuka kembali penyelidikan. Beberapa minggu kemudian, artikel Rian diterbitkan di surat kabar lokal. Artikel itu mengungkapkan dugaan kuat bahwa Bapak Joko adalah pembunuh Siti dan mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki kembali kasus tersebut. Publikasi artikel itu menarik perhatian banyak orang dan memicu penyelidikan baru. Pihak berwenang, yang didorong oleh desakan publik, mulai mengumpulkan bukti dan kesaksian baru. Mereka menemukan cukup banyak bukti yang mengarah pada Bapak Joko, termasuk DNA yang cocok dengan bukti yang ditemukan di tempat kejadian. Akhirnya, Bapak Joko ditangkap dan diadili atas pembunuhan Siti. Dalam persidangan yang berlangsung, Bapak Joko mengakui perbuatannya. Ia mengungkapkan bahwa ia terobsesi dengan Siti dan marah ketika cintanya tidak berbalas. Pengakuannya membuat semua orang terkejut dan merasa lega bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Rian merasa puas dan lega bahwa usahanya tidak sia-sia. Ia kembali ke Hotel Keranjang untuk terakhir kalinya, merasa bahwa siklus yang dimulai di kamar 13 akhirnya telah berakhir. Pak Arif menyambutnya dengan hangat dan mengucapkan terima kasih atas dedikasinya. "Kami semua berterima kasih padamu, Rian," kata Pak Arif dengan tulus. "Kini, kami bisa melanjutkan hidup tanpa bayangan masa lalu yang menghantui." Rian tersenyum dan merasa bangga dengan pekerjaannya. Ia memutuskan untuk tetap menulis dan menyelidiki cerita-cerita misteri lainnya. Kamar 13 akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, sebuah kisah yang membawanya pada kebenaran dan keadilan. Hotel Keranjang kini berdiri dengan lebih damai. Meskipun kamar 13 tetap kosong, itu adalah simbol dari ketenangan dan keadilan yang telah diperoleh. Para tamu yang datang sekarang merasakan kedamaian yang berbeda, sebuah suasana yang tenang dan ramah. Pak Arif dan para staf hotel belajar untuk menghargai masa lalu tanpa harus terjebak di dalamnya. Mereka bekerja dengan penuh semangat, menciptakan kenangan baru bagi para tamu yang datang.
Hotel Keranjang mungkin tidak akan pernah menjadi tempat mewah, tetapi kini, ia adalah tempat di mana orang bisa menemukan kedamaian. Rian meninggalkan hotel dengan rasa damai di hatinya. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai jurnalis bukan hanya untuk mencari berita, tetapi juga untuk membawa perubahan dan keadilan. Kamar 13 akan selalu menjadi pengingat baginya tentang pentingnya mengejar kebenaran, betapapun menakutkannya jalan yang harus ditempuh. Dan meskipun cerita tentang Kamar 13 telah berakhir, Hotel Keranjang akan selalu menyimpan rahasia dan kenangan yang tak terlupakan. Sebuah tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu, menciptakan cerita yang akan terus dikenang sepanjang masa. Dengan berakhirnya cerita ini, semoga memberikan pengalaman yang menegangkan sekaligus memuaskan bagi Anda. Terima kasih bagi orang-orang baik yang telah menyimak dan menonton video ini. Tolong jangan lupa di-subscribe, like, dan share, ya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya berkah, dan masuk surga. Amin. Karena dengan subscribe akan menambah semangat lagi dan channelku bisa makin berkembang. Terima kasih.